Shalom jemaat keluarga Allah Blessing, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, tanggal 29 Maret 2020, kita akan mengikuti ibadah online atau online Sunday Service. Untuk setiap kegiatan gereja, silakan melihat di Instagram gereja @keluarga_Allah_blessing atau dapat menghubungi WhatsApp gereja di nomor 0896 0847 2690. Berikut adalah panduan untuk mengikuti ibadah online di rumah. Yang pertama, bersiaplah, ajak seisi rumah untuk beribadah bersama. Pastikan koneksi internet telah terhubung dengan baik dan hindari makan atau minum saat mengikuti ibadah, supaya kita bisa fokus bersama. Yang kedua, beribadahlah. Ikutilah menyanyi bersama, sembahlah Tuhan dan fokus kepadanya. Simak dan renungkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Yang ketiga, sharingkan apa yang saudara dapat dari ibadah hari ini bersama dengan keluarga kita. Yang keempat, berdoalah bersama untuk sesama dan untuk bangsa kita tercinta yaitu Indonesia. Silakan mengikuti ibadah online Sunday Service. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara kita semua, saudara yang ada di rumah yang sementara menyaksikan ibadah online atau Sunday Service online, saya berdoa kita semua dalam perlindungan Tuhan akan kasih kuasanya. Amin. Apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan Yesus tetap baik. Dia berjanji, Dia akan menyertai setiap kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur pagi ini, sebab sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kasih dan kemuliaan. Terima kasih buat segala yang Tuhan kerjakan. Terima kasih buat perlindungan, penyertaan-Mu yang sempurna. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur padamu Tuhan. Sebab itu kami membawa seluruh hidup kami, hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami dedikasikan ibadah pagi ini hanya bagi hormat dan kemuliaan. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat terkasih katakan bersama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, seberapa banyak kita yang mau bersyukur pada Tuhan. Mari dengan segenap hatimu saudara, buka hatimu dan berkata, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Semua Tuhan katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa. Mari saudara yang di rumah, angkat tanganmu dan kita bersama menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh tiada Tuhan sepertimu, hanya Yesus yang perkasa. Ajaib segala perbuatanmu. Haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Katakan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Oh yeah. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia, bagi Yesus yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Engkau saat ini, dan kami siap memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Yang percaya dan siap memuji Tuhan katakan bersama, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang perkasa. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Langit dan bumi memuji kebesaran-Nya. Sekalipun kami menghadapi badai topan dunia, kami tetap percaya Yesus Tuhanlah kekuatan kami. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Saya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Semua, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara yang di rumah, mari bertepuk tangan bersama-sama. Pujilah Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Kendati goncang semesta, sekali lagi bersama, come on. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindungan. Mari sama-sama katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Katakan sekali lagi, ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia. Come on. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Oh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan bersama dengan iman. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan, di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Yang percaya angkat tanganmu. Namanya Yesus. Come on. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah meninggalkan kita. Amin. Naikkan dengan iman percaya saudara. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Yang percaya
percaya dengan segenap hati, angkat tanganmu. Namanya Yesus, come on. Namanya Yesus, amin. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Semua Tuhan dan yang di rumah katakan Yesus, come on. Namanya Yesus. Dengan iman saudara, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang di rumah mana suaranya? Namanya. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur. Mari dengan sukacita katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Yesus. Haleluya. Lebih meriah bagi Tuhan kita. Mari datang kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Puji dan Dia. Come on. Haleluya. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan kita yang perkasa. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, come on. Yeah. Yang di rumah katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadap. Dengan sukacita katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semuanya tepuk tangan bagi Dia Raja kita. Haleluya. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Come on. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah. Mari lambaikan tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kaulah Tuhan dan Raja kami, Yesus namanya. Kami bersuka di dalam Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari yang percaya katakan dengan sungguh. Haleluya. Amin. Come on. Haleluya. Amin. Semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang di rumah katakan haleluya. Come on. Amin. Semua. Haleluya. Lebih keras lagi. Come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Sorak-sorak meriah bagi Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Coba kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu semuanya yang sedang menonton di rumah, di YouTube channel di GBI Keluarga Allah Blessing, Bapak Ibu bisa memberi dengan transfer di BCA 21493 kali 5.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Sekali lagi Bapak Ibu bisa ambil bagian dalam transfer di Bank BCA 21499 5.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Dan untuk sementara waktu Bapak Ibu juga bisa transfer melalui OVO. Bapak Ibu bisa scan barcode di tempat ini ya atas nama Gunawan Wibisono, atau Bapak Ibu bisa transfer melalui nomor handphone 081 730 2140. Sekali lagi 081 730 2140. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami dapat memberi, kami dapat kesempatan untuk menabur di kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena kebaikan-Mu. Karena sepanjang minggu ini Tuhan, di karantina di rumah Tuhan masing-masing Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap kami semua Tuhan. Kami dapat memberi karena penyertaan-Mu yang sempurna. Kami siap memberi yang terbaik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya siap memberi bersama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi saya beri waktu Bapak Ibu 10 detik untuk bisa scan barcode di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Anda yang di rumah, mari siapkan hati kita. Buka setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya pagi ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Kami mau berkata Tuhan, kami percaya akan janji-Mu setia dalam hidup kami. Sekalipun apapun yang kami hadapi hari-hari ini, segala yang tidak baik di luar sana, kami tetap belajar percaya janji-Mu. Berikan kami kekuatan dengan firman-Mu pagi ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari jemaat terkasih, angkat pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib. Naikkan pujian, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Kami datang di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hari-hari terakhir ini kami merasakan betapa indahnya, betapa mulianya kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebab itu Bapa, pada ibadah online yang kedua ini Tuhan, dalam hari-hari yang terakhir ini kami minta roh hikmat dan wahyu supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Seringkali kami mendengar segala sesuatu yang tidak dapat kami hindari, kata-kata, seruan-seruan, berita-berita yang negatif. Tetapi kami selalu Tuhan diingatkan oleh Roh Kudus untuk kembali kepada firman-Mu, kepada janji-Mu. Urapi kami semua, tidak terkecuali siapapun dia Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan mengenal siapa Engkau yang sesungguhnya. Dan kami boleh bertindak Tuhan. Dan kami boleh mengalami damai-Mu, sejahtera-Mu, sukacita-Mu dalam segala situasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua berkata amin. Shalom. Ya, ini ibadah yang kedua saudaraku. Ya, dalam ibadah yang kedua kita melihat karya Tuhan yang begitu indah. Apa yang menjadi persoalan dalam dunia ini akan memunculkan orang-orang yang lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Dan saya percaya terutama untuk GBI Keluarga Blessing, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang telah mendengarkan online, mari kita sama-sama ambil bagian di dalam firman Tuhan, yaitu Mazmur 46
Mazmur 46. Iya. Mazmur 46 ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Ya, karena tidak akan terlalu lama saya bacakan, saudara simak perlahan-lahan, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Amalot nyanyian. Nah, saudaraku perhatikan. Yang pertama saudara sadari ayat 2 sampai ayat 5, ayat yang keempat, ayat yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 3. Ini adalah poin yang pertama dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Amalot nyanyian. Allah itu bagi kita, bagi orang yang percaya, tempat perlindungan dan kekuatan. Masih katakan amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berarti orang Kristen, orang yang percaya Tuhan bukan hanya sekedar ke gereja, tapi memiliki pengalaman bersama Tuhan. Ya, terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Nah, perhatikan, ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, poin yang pertama, atau orang yang mengenal Tuhan, yang ada duduk dalam lindungannya, yang memiliki pengalaman, tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Camkan baik-baik saudaraku. Ya. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sampai saat ini gunung tidak ada goncang di dalam laut. Ya. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Tapi orang yang berlindung dalam Tuhan, haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan mengalami kegoncangan itu. Bukan kita tidak mengalami dalam dunia, saudaraku. Dalam hari-hari terakhir ini, siapapun orang itu, tak peduli dari kecil sampai besar, ya, itu mengalami goncangan-goncangan, terutama dalam berita COVID-19 ini. Tetapi ya saya tetap percaya Alkitab ialah firman Allah. Hal ini dibuat saudara goncang supaya memunculkan iman saudara. Iman saudara letakkan kepada dunia yang senantiasa berubah, atau saudara letakkan pada kepandaian saudara. Buktinya saudaraku, sekarang siapa yang dapat mengatakan bahwa teknologi itu luar biasa? Alkitab saya mencatat dengan benar. Dunia tidak dapat diandalkan. Otak kita tidak dapat diandalkan. Teknologi tidak dapat diandalkan. Saya bersyukur ada teknologi saudaraku. Tetapi bagi orang percaya itu memudahkan kita untuk memberitakan kebenaran. Bahwa satu-satunya Allah yang kita sembah yaitu Allah yang di dalam nama Yesus. Dia yang sudah mati menebus dosa kita. Dan dia yang sudah dikuburkan 3 hari dan bangkit. Ya, saya lagi bangkit. Itu bukan hanya sekedar cerita. Tapi itu adalah firman Tuhan. Dan kebenaran, sejarah membuktikan. Saya ulangi, sejarah membuktikan. Saudara sekarang dapat lihat di Google saudaraku. Cari aja kebangkitan Yesus. Kebangkitan Isa Al-Masih, saudara akan melihat. Bahwa 2000 tahun yang lalu dia datang. Dia datang menyelamatkan saudara dan saya. Nah saudaraku yang kasih, mari hari-hari terakhir ini kita merenung. Di dalam rumah kita, bersama dengan keluarga kita. Apakah kita yang kita andalkan? Seringkali kita karena keadaan nyaman, lalu kita
terlena. Sehingga tidak tanpa sadari kita dibawa arus. Untuk apa? Mencari sesuatu yang seharusnya itu tambahan saja, saudaraku. Uang perlu, saudaraku. Pekerjaan perlu, saudaraku. Ya, titel perlu, saudaraku. Tapi semuanya itu tidak dapat diandalkan. Saudara lihat bagaimana 8 dokter udah meninggal karena COVID. Belum lagi yang lain-lainnya. Apa yang dapat kita andalkan? Virus tidak kelihatan, saudaraku. Tidak kelihatan, lebih kecil daripada bakteri. Tapi saya mau sampaikan dengan saudara. Orang yang sungguh-sungguh hatinya berpaut kepada Tuhan. Tuhan berkata, dia menjadi tempat perlindungan. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Saya bangga punya Yesus, saudaraku. Saya bangga punya Tuhan yang datang menjadi manusia, dia merasakan ketakutan. Loh, Tuhan saudaraku apa tidak takut waktu itu saudaraku? Takut juga. Waktu dia diberikan cawan. Sampai dia berkata di Taman Getsemani, Bapak kalau boleh lakukanlah cawan ini daripadaku. Dengan kata lain, Yesus juga bergantung penuh kepada Tuhan. Apakah Yesus terlepas daripada salib? Tidak dan tidak. Karena salib itulah tujuan utama Yesus. Bukan menjadikan saudara sukses, sukses perlu. Itu bukan menjadikan itu saudaraku. Tapi tujuan Tuhan datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, supaya saudara yang percaya di dalam dia, jangan binasa. Saya ulangi, jangan binasa. Bukan mati di dunia ini, mati kekal. Bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, forever, selama-lamanya. Sebab itu, pada siang hari ini, saya rindu saudara. Jangan sibuk yang lainnya. Ya, jangan hal-hal yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Atau firman Tuhan yang sudah sampaikan saudara. Coba perhatikan tadi ayat berapa saudaraku. Ya, apa yang dikatakan oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun bumi berubah. Orang yang duduk dalam naungan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan. Dia akan tetap kokoh berdiri. Problem, masalah, tantangan, masa depan, apapun juga. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tanganmu Tuhan. Haleluya. Ya. Saya dengar berita-berita terakhir ini banyak hal-hal yang, saya merasa susah saudaraku. Kenapa saudaraku? Tidak tahu dari siapa, saya percaya dia juga orang Kristen. Hamba Tuhan saya tidak tahu saudara. Menggembar-gemborkan saudara. Mana pendeta yang menyembuhkan? Mana pendeta yang menyembuhkan? Hei, saya sampaikan. Pendeta tidak dapat menyembuhkan. Saya ulangi. Pendeta tidak ada yang menyembuhkan. Tapi dia taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pergilah engkau untuk mengatakan atas orang sakit itu sembuh. Saya hanya memberitakan firman. Roh Tuhan sendiri bekerja. Kalau saudara percaya, saya terlalu yakin. Saudara tidak dipermalukan oleh Tuhan. Saudara gue kasih, masa-masa yang ini, marilah kita saling berdoa, saling mendukung, saling membangun. Supaya hidup kita ini dengan ajarnya masa-masa yang sulit ini, kita boleh tampilkan dikuatkan. Seringkali saya sudah sampaikan pada saudara, jangan banyak-banyak melihat berita tentang coronavirus. Lebih baik saudara dengarkan apa yang Tuhan katakan, supaya kita diberikan perlindungan oleh Tuhan. Mazmur 91 saudara baca, Mazmur 46 saudara baca, dan bukan hanya sekali dibaca, tapi direnungkan, dialami. Katakan dialami. Maka saudara akan melihat, oh iya, saya tahu sekarang siapa yang sembah. Yang kedua saudara, ya, dikatakan ayat yang ke-5.
Kota Allah. Mana belum mati kita belum di sorga kok kota Allah. Apa maksudnya? Kota Allah. Ini adalah orang-orang yang percaya. Ya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Hei, orang yang lahir baru Allah diam di dalamnya. Amin. Orang yang lahir baru Allah tinggal di dalamnya. Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak. Yesus berkata, ya, lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Jika orang itu yang di dalam mendengar suaraku dan membukakan pintu, bukan Tuhan yang membukakan pintu. Enggak, Tuhan tidak pernah memaksa seseorang dari suku apa, bangsa apa, tidak ada pemaksaan. Baca saudaraku dalam Wahyu, ya. Aku akan masuk. Apa yang dilakukan? Menghajar saudara? No. Dia akan duduk makan bersama-sama dengan saudara. Luar biasa. Nah, sebab itu saudaraku yang kekasih, dikatakan kota Allah kediaman yang maha tinggi. Perhatikan, orang yang mengandalkan, orang yang ada di dalam Tuhan, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah aliran-aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Oh, sampai kita dipanggil Tuhan, saudaraku. Ya. Allah di dalamnya, Allah di dalamnya tegas. Kota itu tidak akan goncang. Ya. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Artinya ada kurun waktu. Ya. Kenapa saya katakan ada kurun waktu? Seringkali kita mau menjadi bosnya Allah, saudaraku. Allah tahu waktunya kapan menolong saudara, amin. Dan pertolongannya selalu indah pada waktunya. Ya, lalu saya katakan ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, ya, kerajaan-kerajaan goncang, perhatikan. Hei, ya, jangan sombong. Perhatikan saudara, saya dengar tadi di media saudaraku, di Italia yang begitu merasa ya bagaimanalah rohaninya terlalu tinggi. Berapa ribu yang meninggal saudaraku satu hari? 600 rupanya. 600 satu hari. Amerika juga saudaraku. Mau lari kemana? Mau lari kemana saudaraku? Ya, tidak bisa saudaraku. Larilah ke dalam lindungan Tuhan. Ya, dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Kenalilah dia. Maka saudara akan melihat Tuhan akan menolong menjelang pagi. Ya. Lalu dikatakan, perhatikan, kalau saatnya tiba bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ya, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Dengan kata lain saudaraku, jangan mengatur Tuhan. Katakan, jangan mengatur Tuhan. Ya. Kalau saudara tidak mengatur Tuhan, saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Pak, saya sudah lama tidak ke gereja. Waktunya sekarang saudara berdoa di rumah. Waktunya saudara ambil bagian nanti. Kalau sudah selesai semuanya. Apa bisa selesai Pak? Oh, saudaraku, dalam dunia tidak ada persoalan yang dapat diselesaikan. Semua dapat diselesaikan. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, semua ada obatnya. Ya, apalagi saudara saya, sudah jamin jangan takut. Jaminan dari Tuhan sendiri. Nah, saudara yang kasih, yang kedua, jangan ngatur Tuhan. Ada waktunya Tuhan, ada kurun waktu. Ya, coba nikmati setiap hari di dalam rumah saudara hubungan dengan Tuhan. Puji-pujian lagu. Ya, jangan saudara terus pagi bangun pagi, lihat TV, berita-berita yang akan menakutkan saudara. Suara-suara dari WA yang menakutkan saudara. Tapi mari kita bersaat teduh.
bersama Tuhan, akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara merasakan, saudara saya tidak teori saudara, saya sudah ngalami. Saya sudah ngalami saudaraku. 30, saya tahun berapa ya, kurang lebih 39, lalu 82 saya bertobat sampai sekarang. Setiap hari saya merasakan, bukan ada masalah, bukan ada goncangan-goncangan, ada dan ada dan ada dan ada dan ada. Tapi dalam goncangan itu saya merasakan damai. Damai sejahtera yang melampaui akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Dan aku yang kekasih. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Dikatakan demikian. Pergilah. Pandanglah pekerjaan Tuhan. Ya. Pergilah. Pandanglah. Saya pikir-pikir di sana saudaraku. Tuhan itu hanya suruh kita ini memandang. Artinya apa? Merenungkan apa yang terjadi saat ini. Dunia mengandalkan kekuatannya sendiri, teknologi, kepandaiannya. Tapi dengan virus yang tidak kelihatan. Mereka boleh mengakui ada sesuatu yang di luar kemampuan dia. Yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Di atas itu segalanya ada yang menciptakan. Ya bayar saudaraku. Ya. Diam dan ketahuilah bahwa, perhatikan, bahwa akulah Allah. Oh pernyataan ini sederhana. Tapi kalau saudara mau masuk yang lebih dalam lagi. Tuhan itu mau mempertontonkan, sekali lagi. Tuhan mau mempertontonkan bahwa di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang dapat disebut, yang dapat menyelamatkan manusia, baik itu dari penyakit, baik itu dari terutama dari dosa, hanya satu. Yesus Tuhan kita, tepuk tangan. Bukan perkara gereja, bukan tentang kebaikan manusia, no, manusia tidak ada baiknya. Maka itu jangan mengandalkan pendeta. Tidak ada baiknya. Ya. Tapi kalau saudara benar-benar dalam Tuhan, diam tenang. Ketahuilah aku Allah. Allah sendiri akan bertindak. Luar biasa. Saya kayak, aduh Tuhan dahsyat sekali. Jadi semua penderitaan, semua masalah problem dalam hidup orang yang percaya itu sebagai uji coba. Bukan uji coba, buat ujian. Saudara kenal Tuhan Yesus enggak? Apa saudara mengandalkan gereja saudara yang luar biasa? Agama saudara yang luar biasa? No. Semua kena sekarang. Pendeta apa enggak mempan? Mempan. Ya. Enggak ada rasa takut? Ada. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan. Damainya itu luar biasa. Dikatakan diam tenang. Dan ketahuilah aku, perhatikan. Aku Tuhanmu, aku ditinggalkan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Luar biasa saudara kekasih. Maksudnya apa Pak? Diam tenang. Diam tenang itu berarti kita bukan ada kata tetapi kalau percaya. Tetapi bagaimana keadaan rumah tanggaku? Ini sudah 1 minggu lebih. Ya bagi saudara-saudara ekonominya pas-pasan, bagaimana ini? Apa yang saya kerjakan besok? Saudara aku yang kasih, Tuhan menjadikan engkau lahir sampai sekarang. Seakan belum kamu dipanggil di dalam kandungan, Tuhan sudah tahu namamu. Mengapa setelah kita kenal Yesus, kita masih ada tanda tanya lebih besar? Diam tenang. Percaya. Artinya kita berserah. Ya, firman Tuhan berkata serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dia akan bertindak. Saya kalau bicara gini bukan soal COVID saja saudaraku. Ya, ekonomi. Dia akan bertindak tentang ekonomimu. Ya, dia akan bertindak tentang penyakitmu. Dia bertindak akan rumah tanggamu. Tapi satu hal yang Tuhan minta. Diam, tenang. Artinya mengucap syukur, betul-betul.
diam tenang, mengucap syukur. Bukan, tetapi Pak anakku banyak, tetapi Pak pekerjaanku gini, Pak aku ini gojek Pak, atau ya hari-hariku pas-pasan Pak bagaimana. Saudaraku, berarti itu masih iman tetapi, iman tidak pakai tetapi, iman berdiri atas janji Tuhan dan boleh kita mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Caranya Pak, baca firman, saat teduh dan ibadah. Saya dengar saudaraku, saya bukan dengar, kemarin saya telepon salah satu jemaat. Halo, siapa? Dari rumah? Iya Pak, dari rumah Pak. Ya Pak, tadi ibadah. Iya Pak, saya cuma nonton pujian itu Pak. Khotbah durung Pak, mari kun tak baleni mana Pak. Oh kok bahasa Jawa saudara, bahasa Indonesia gini. Iya Pak, saya sudah nonton, cuma waktu puji-pujiannya itu loh, siapa ada Pak, Sobielnya itu loh Pak. Setelah itu saya dan nonton khotbahnya loh. Ya apa sih? Hei dengar baik-baik, bertobat loh saudaraku. Ya, bertobat. Saudara di rumah diperintahkan oleh pemerintah untuk gembala-gembala supaya saudara ya tadi itu lebih dekat kepada Tuhan. Jangan sebenarnya merasa saudara semua enggak apa-apa. Dikatakan saudaraku, ya harus cuci tangan, harus jaga jarak. Gunanya apa itu saudaraku? Kenapa kita boleh kumpul? Untuk menghindari penularan tadi. Sebab itu saudaraku, saudara di rumah bukan untuk ya nanti apa namanya, gerejanya jarang, mangannya kenceng saudaraku ya. Jadi gemuk semua saudaraku. Apa bedanya? Bahkan juga ada yang berkata demikian saudaraku. Waduh Pak, aku nak rumah kabeh. Aku ambil nyonyaku ribut. Loh ribut perkara apa? Ribut Pak ngajari anak telu dikei soal sakit-sakit ambil bu guru. Sehingga gegeran, sikitnya geger. Lah ya apa? Nah. Saudara, inilah latihan saudara untuk bersabar. Amin. Caranya sabar gimana? Datang kepada Tuhan, berikan aku hikmat akal budi. Ya roh kebijaksanaan dari sorga. Supaya aku dapat tahu, supaya aku dapat mengerti Tuhan bahwa Engkau Allahku yang luar biasa. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Supaya saudara habis berdoa, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lalu saudara renungkan, berdoa. Lah setelah itu ada waktu-waktunya belajar, saudara belajar. Sehingga saudara terus dibangun, iman datang dari pendengaran tentang firman Kristus. Apa yang saudara dengar mempengaruhi? Saudara, saya teringat saudaraku, Tuhan Yesus waktu memerintahkan murid-muridnya untuk ke seberang. Tengah malam terjadi badai. Sama sekali terjadi badai. Semuanya digoncang. Semuanya digoncang. Terjadi badai begitu luar biasa. Yesus tidur di buritan. Lalu murid-muridnya, perhatikan murid-muridnya. Orang Kristen, ada Yesus, dia masih panik. Panik enggak saudara? Panik. Buktinya mana Pak Gembala? Dia marah sama Yesus. Mungkin ada orang Kristen yang enggak pernah ke gereja, begitu ada kayak gini, ada kayak gitu, ada COVID, ada ekonomi dan lain sebagainya. Lalu dia datang kepada Yesus, aku ini anakmu. Aku sudah ibadah, aku sudah melayani engkau. Mana Tuhan? Aku juga ekonomiku hancur sekarang. 2 minggu ya 2 minggu, 3 minggu, ya 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gimana? Aduh saudaraku, saya mau tanya, apa hasilnya? Zero, malah engkau kebingungan, malah engkau depresi, malah engkau apa yang saudara kerjakan tidak bisa, malah engkau gegeran sama istri dan keluargamu, yang seharusnya tidak. Hidup lebih penting dari makanan, amin. Tubuh lebih penting dari pakaian.
Cara satu-satunya yang bersyukur, bergembira karena Tuhan. Apa Tuhan marah waktu itu? Tapi ditegur loh saudaraku. Ditegur loh. Tuhan bangun dan berkata, diam, tenang. Dua perkataan, diam, tenang. Badai itu kembali tenang. Baru Tuhan negur muridnya, orang Kristen negur. Hai engkau yang kurang percaya. Tuhan tidak katakan, hai engkau orang kurang berdoa. Hai engkau yang kurang saleh, enggak. Hai engkau orang yang kurang percaya. Di manakah imanmu? Mengapa engkau takut? Sekali lagi saudaraku, ya, doa penting, baca firman penting. Karena iman datang dari pendengaran. Amin. Ya, doa menjalin hubungan dengan Tuhan. Saat itu teduh. Dan apakah yang dikatakan oleh murid-muridnya? Dia kagum melihat Yesus, tapi dia juga segan, penuh dengan kehormatan. Dia bicara satu sama lain. Siapa dia ini? Saya mau tanya semua saudara yang ada di rumah. Sudahkah engkau mengenal Yesus dengan benar? Itu pertanyaan. Jawab sendiri saudara. Selama ini hanya, wah saya pokok hari Minggu datang ke gereja. Oh pokoknya saya melayani. Ya. Oh pokoknya saya bayar persembahan. Sudah selesai. Sorry saudaraku. Ya. Kalau saudara punya pemikiran demikian, saudara perlu saudara kembali bertobat. Artinya saudara mendekatkan diri kepada Tuhan dan saudara sadar siapa diri kita. Dengan virus yang tidak kelihatan aja kita sudah morat-marit, saudara. Ekonomi hancur saudaraku. Ya, perkapanan itu saya lupa berapa yang lalu. Ya, itu di seluruh dunia ini sudah mengalami kerugian 120 miliar dolar sampai sekarang. Sebab itu saya harapkan saudara, ayo kenal Tuhan. Ini badai ini berlalu, ekonomi loh saudaraku. Ya, tapi saudara tidak usah, tenang aja. Firman Tuhan, maka itu dengarkan apa yang Tuhan katakan. Jangan dengarkan apa yang Tuhan tidak katakan. Jangan sampai saudara berkata seperti murid-muridnya yang di tengah badai. Siapa orang ini? Hah? Bukan hanya menyembuhkan penyakit. Alam tunduk kepadanya. Hebat. Alam tunduk. Jadi pengetahuan muridnya cuma separuh-separuh penyakit disembuhkan. Ya. Tidak makan 5 roti dapat memberi makan berapa? 5.000 orang. Mati dibangkitkan. Oh tidak hanya sekedar itu. Dia penguasa alam semesta. Dia yang ada di dalam saudara. Tinggal saudara memberikan respon kepada Tuhan. Saudara boleh berhubungan dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan bertindak. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Koralama syakana matakal. Glory, haleluya, 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 haleluya. Kami datang Tuhan, kami menyadari siapa kami Tuhan jadi binyi matamu. Kami datang Tuhan karena Engkau telah memilih menetapkan kami. Kami mau Tuhan lebih lagi dekat kepadamu. Lebih melekat kepadamu. Hamba berdoa bagi mereka yang bisa kecewa dengan pendeta. Mungkin. Kecewa dengan orang Kristen. Mungkin. Kecewa dengan situasi dan keadaan. Tuhan ampuni mereka. Supaya mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka boleh datang kepadamu. Karena Engkau tak pernah menolak. Boleh belajar mengenal Engkau lewat firman-Mu. Sehingga mereka boleh bertumbuh pengenalan akan Engkau dalam kasih karunia-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih kemurahan-Mu yang melimpah, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami tahu Tuhan, Engkau lebih besar dari apapun di dunia ini. Karena Engkau yang menjadikannya. Kami ada di dalam tangan yang benar,
yaitu tangan Tuhan pencipta alam semesta yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Kami berserah kepadamu, kami mau terus bertumbuh sehingga kami boleh mengenal Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, saya serahkan mungkin doa syafaat untuk Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita bersatu hati, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya seluruh penjuru negeri ada dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden beserta wakilnya dan seluruh jajarannya, dan juga semua kepala daerah dengan hikmat akal budi, roh kebijaksanaan dan juga kesehatan, sehingga mampu memimpin bangsa ini melewati wabah COVID-19 ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua dokter dan tenaga medis yang ada di barisan paling depan dalam menangani pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi mereka, Tuhan, dan kami berdoa agar mereka selalu berada dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Jawa Timur, Tuhan, khususnya kota Surabaya. Berkati kota Surabaya ini ya Tuhan, lindungi dan jauhkanlah kami dari wabah COVID-19. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan untuk pasien-pasien yang sudah positif COVID-19, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kiranya saya undang saudara bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tepuk tangan yang meriah yang percaya, katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Kinamaralamashyakanama. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah. Terimalah dan bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Allah Roh Kudus
yang menyertai engkau, melindungi engkau, memberkati engkau. Dengan manisnya akan menuntun engkau dalam setiap kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima. Haleluya, semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sudah dikat.